Swastiastu, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Anggota Keluarga terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karangasem. Yang terhormat, Bapak Iwayan Swendra, SEMSI sebagai pembimbing 1, Bapak Kadek Rai Swene, SPD MPD sebagai pembimbing 2, Ibu DRA Lulup Endah Tripalupi, MPD, sebagai penelaah. Terima kasih atas kehadirannya dalam seminar proposal saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Nilohayu Taminingsih dengan NIM 17170111039. Penelitian saya dilatar belakangi dari melekatnya pembangunan ekonomi di setiap negara. Kemajuan di bidang ekonomi diyakini mampu memajukan kesejahteraan masyarakat termasuk Indonesia, yang salah satu tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum. Suatu keadaan disebut sejahtera ketika orang-orang dalam kondisi makmur, sehat, dan damai. Keadaan sejahtera juga bisa terlihat dari tingkat pendapatan, pendidikan, kualitas SDM, dan banyaknya jumlah anggota keluarga. Keluarga merupakan lembaga yang paling bertanggung jawab atas kesejahteraan anggotanya, baik secara sosial, ekonomi, dan kelestarian hidupnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, yaitu sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota, antar keluarga, dan dengan masyarakat serta lingkungannya. Tingkat kesejahteraan erat kaitannya dengan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin yang banyak, hal ini mengindikasikan kesejahteraan di suatu masyarakat yang rendah. Jadi, antara dua istilah kesejahteraan dan kemiskinan memiliki kaitan yang sangat erat. Umumnya, kemiskinan itu didefinisikan sebagai kurangnya kesejahteraan. Namun, jika seseorang berada dalam kondisi sejahtera, maka hidupnya akan ditandai dengan kemakmuran, kebahagiaan, dan kepuasan. Menurut Sukirno, tahun 2006, beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan adalah komposisi umur penduduk, distribusi pendapatan, pola pengeluaran, komposisi pendapatan nasional, masa lapang, dan keadaan pengangguran. Nah, dalam hal ini pendapatan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Pendapatan adalah seluruh harta kekayaan awal periode ditambah dengan penghasilan selama satu periode yang bukan hanya untuk dikonsumsi. Jumlah pendapatan yang sama belum tentu memberikan tingkat kesejahteraan yang sama pula. Jadi, dalam jumlah pendapatan yang berbeda-beda tentunya akan memberikan tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda. Umumnya, tingkat pendapatan yang tinggi dapat memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang memiliki pendapatan yang lebih rendah. Nah, maka dari itu hal ini sejalan dengan penelitian Iskandar pada tahun 2010 bahwa keluarga dengan pendapatan tinggi memiliki peluang lebih besar untuk sejahtera dibandingkan dengan keluarga yang berpendapatan lebih rendah. Nah, selain pendapatan, jumlah anggota keluarga juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga. Keluarga dengan jumlah anggota 6 orang apabila memiliki pendapatan 5 juta jika dibandingkan dengan jumlah anggota keluarga 3 orang yang memiliki penghasilan 2,5 juta belum tentu memiliki tingkat kesejahteraan yang sama. Ada kemungkinan keluarga dengan jumlah anggota 6 orang memiliki kesejahteraan yang lebih tinggi karena terdapat beberapa pembiayaan yang sama yang dikeluarkan di keluarga tersebut. Jadi, jumlah anggota keluarga ini dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga. Hal ini didukung dari penelitian Syafitri pada tahun 2019 bahwa jumlah anggota keluarga berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan keluarga. Provinsi Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata ternyata belum mampu terlepas dari persoalan kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Bali pada Maret 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,17% dibandingkan dengan posisi September 2019, sehingga tingkat kemiskinan menjadi 3,78%. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan tingkat kemiskinan masyarakat di Bali. Jumlah penduduk miskin di Bali pada September 2019 itu tercatat sekitar 156,91 ribu orang, kemudian mengalami peningkatan di Maret 2020 sekitar 8,3 ribu orang, sehingga total tercatat sekitar 165,19 ribu orang penduduk miskin. Selama periode September 2019 sampai Maret 2020, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat mengalami peningkatan dari 3,04% pada September 2019 menjadi 3,33% pada Maret 2020.
Sebaliknya, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan justru mengalami penurunan dari 4,86% pada September 2019 menjadi 4,78% pada Maret 2020. Berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional Provinsi Bali tahun 2019, Karangasem merupakan kabupaten dengan persentase penduduk termiskin, yaitu 6,25%. Kabupaten Karangasem yang terletak di timur Pulau Bali yang terdiri dari 8 wilayah kecamatan serta 78 desa kelurahan yang terdiri dari 75 desa definitif dan 3 kelurahan. Setiap desa atau kelurahan memiliki persebaran keluarga miskin yang berbeda-beda. Hal ini, dari 78 desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Karangasem, persebaran penduduk miskin paling banyak yaitu terdapat di Kelurahan Karangasem, yaitu sebanyak 2.165 kepala keluarga. Padahal letak Kelurahan Karangasem ini berada di pusat perekonomian Karangasem yang semestinya mampu menyokong perekonomian penduduknya. Dari segi lapangan pekerjaan, dengan lokasi yang strategis berada di tengah-tengah pusat pemerintahan Kota Karangasem, semestinya mampu menyokong masyarakatnya memiliki pendapatan yang memadai. Banyaknya jumlah kakak miskin di Kelurahan Karangasem ini mengindikasikan pendapatan yang diperoleh masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan pokok anggota keluarganya. Nah, berdasarkan data per November 2020, jumlah penduduk di Kelurahan Karangasem adalah 19.059 orang dengan jumlah kakak 5.724 kakak. Jika dirata-ratakan, maka jumlah anggota keluarga per kakak itu adalah 3-4 orang, sehingga termasuk dalam golongan keluarga kecil. Keluarga yang kecil tentunya menggambarkan pengeluaran yang lebih sedikit juga, sehingga hal ini mestinya dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Namun, hal ini justru belum mampu menurunkan jumlah keluarga miskin di Kelurahan Karangasem, sehingga hal ini perlu diteliti lebih lanjut terkait banyaknya kakak miskin di Kelurahan Karangasem. Atas latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Anggota Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karangasem. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, dapat diidentifikasikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kemiskinan di Kabupaten Karangasem berada di atas tingkat kemiskinan Provinsi Bali, serta persentasenya paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya. Yang kedua, rendahnya tingkat kesejahteraan di Kelurahan Karangasem dilihat dari jumlah keluarga miskin, padahal Kelurahan Karangasem terletak di daerah perkotaan yang menjadi pusat pemerintahan kabupaten. Yang ketiga, pendapatan yang diperoleh belum menunjukkan kesejahteraan bagi setiap anggota keluarga di Kelurahan Karangasem. Yang keempat, rata-rata keluarga di Kelurahan Karangasem yang tergolong sebagai keluarga kecil ternyata belum menjamin tingkat kesejahteraannya. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah, serta mempertimbangkan keterbatasan yang ada, maka penulis hanya membatasi masalah penelitian pada pengaruh pendapatan dan jumlah anggota keluarga terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Karangasem. Adapun rumusan masalah dalam penelitian saya yaitu, apakah pendapatan berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Karangasem? Yang kedua, apakah jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Karangasem? Yang ketiga, apakah pendapatan dan jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Karangasem? Tujuan penelitian pada penelitian saya yaitu untuk mengetahui yang pertama, pengaruh pendapatan terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Karangasem. Yang kedua, pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Karangasem. Yang ketiga, pengaruh pendapatan dan jumlah anggota keluarga terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Karangasem. Manfaat dari penelitian ini dapat terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat praktis itu dapat tergolongkan menjadi manfaat bagi mahasiswa, bagi UNIKSA, dan bagi pemerintah. Kajian teori dalam penelitian ini yaitu mengenai kajian teori kesejahteraan keluarga, pendapatan, dan jumlah anggota keluarga. Mulai dari kesejahteraan keluarga, menurut BKKBN, kesejahteraan keluarga adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya baik sandang, pangan, perumahan, sosial, dan agama di samping terpenuhnya kebutuhan pokok. Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan menurut Sugirno pada tahun 2006, yaitu ada komposisi umur penduduk, distribusi pendapatan, pola pengeluaran, komposisi pendapatan nasional, perbedaan masa lapang, dan keadaan pengangguran. Kemudian ada kajian teori pendapatan, yang merupakan penghasilan yang diterima baik dari sektor formal maupun sektor non-formal, dan penghasilan subsistem yang terhitung dalam jangka waktu tertentu. Indikator untuk mengukur pendapatan ini yaitu ada pendapatan pokok, pendapatan tambahan, dan pendapatan lain-lain. Untuk kajian teori jumlah anggota keluarga, yaitu jumlah anggota keluarga merupakan anggota keluarga rumah tangga yang tinggal dan makan dari satu dapur dengan kelompok penduduk yang sudah termasuk dalam kelompok tenaga kerja.
Penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini yaitu ada penelitian dari Nadia Savitri pada tahun 2019 dengan judul skripsinya yang berjudul Pengaruh Pendapatan, Pendidikan dan Jumlah Anggota Keluarga terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Medan Belawan. Kemudian yang kedua ada penelitian dari Reni Indrayati tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Pendapatan dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Tebu di Desa Pesucen, Kecamatan Terangkil, Kabupaten Pati. Dan ada penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Amanaturohim pada tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Pendapatan dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Kopi di Kecamatan Candiruto, Kabupaten Temanggung. Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu tingginya tingkat kemiskinan di Kelurahan Karangasem mengindikasikan rendahnya kesejahteraan keluarga di kelurahan tersebut. Persentase angka kemiskinan yang menggambarkan tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga, di mana keluarga yang mampu mencapai kepuasan dan memenuhi kebutuhannya itu dapat dikatakan sejahtera melalui pengelolaan pendapatan yang baik dan menunjukkan terpenuhnya kebutuhan hidup setiap anggota keluarga. Sehingga kesejahteraan di sini dipengaruhi oleh pendapatan dan jumlah anggota keluarga. Tiga hipotesis dalam penelitian ini yaitu yang pertama adanya pengaruh signifikan antara pendapatan terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Karangasem. Yang kedua adanya pengaruh signifikan antara jumlah anggota keluarga terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Karangasem. Dan yang ketiga adanya pengaruh signifikan antara pendapatan dan jumlah anggota keluarga terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Karangasem. Rancangan penelitian ini yaitu menggambarkan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, yaitu adanya pengaruh secara parsial, X1 yaitu variabel pendapatan terhadap kesejahteraan keluarga, dan pengaruh secara parsial jumlah anggota keluarga terhadap kesejahteraan keluarga, serta adanya pengaruh secara simultan antara pendapatan dan jumlah anggota keluarga terhadap kesejahteraan keluarga. Lokasi dalam penelitian ini yaitu terletak di Kelurahan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Kemudian populasi penelitian yaitu jumlah keluarga di Kelurahan Karangasem sebanyak 5.724 kakak dengan pengambilan sampel dengan metode accidental sampling, yaitu teknik pemilihan sampel secara kebetulan dengan menggunakan rumus Slovin. Nah, dari perhitungan rumus Slovin tersebut terdapat jumlah sampel yaitu 374 kakak. Dari 374 kakak ini akan tersebar pengambilan sampelnya di masing-masing lingkungan di Kelurahan Karangasem. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu jenis data kuantitatif dengan sumber data, ada data primer dan data sekunder. Untuk definisi operasional masing-masing variabel, di sini terdapat variabel pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan kesejahteraan keluarga dapat terlihat dari slide. Kemudian, metode dan instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi, di mana kuesioner sebelum dilakukan atau disebar di lapangan, maka dilakukan terlebih dahulu uji validitas dan reliabilitas. Setelah data-data terkumpul, maka teknik analisis data yang digunakan yaitu mulai dari uji asumsi klasik, kemudian uji regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, kemudian ada uji hipotesis yaitu uji F dan uji T untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan antara variabel independen dengan variabel dependen. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.